Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta klinik bisnis online Rumah BUMN Pekanbaru. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalani hari. Nah, seperti biasa di klinik bisnis online kita akan menerima ilmu nih dari narasumber kita yang pastinya ilmunya dapat kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam menjalankan usaha kita. Hari ini kita cerita tentang apa? Oke, tunggu dulu. Saya mau cerita dulu. Kalau biasanya nih teman-teman kita branding tuh zaman dulu tuh pakai billboard, pakai surat kabar, atau pakai brosur. Zaman sekarang tuh nggak cukup ternyata cuma itu aja teman-teman. Tapi kita juga bisa menggunakan media sosial. Nah, gimana caranya kita bisa menggunakan media sosial? Bagaimana kita bisa membuat brand kita itu jadi lebih hidup dengan digital branding. Apalagi sekarang udah zamannya internet ya, apa-apa internet, bahkan anak-anak pun sekolah pakai internet. Nah, karena itu, siang hari ini kita punya waktu bersama narasumber kita, saya perkenalkan dengan Mbak Garniasi, narasumber yang selalu ditunggu-tunggu, yang ketika pelatihan pasti banyak banget pertanyaan yang sampai-sampai kadang-kadang nggak terjawab ya. Bahkan mungkin banyak tuh yang japrik ke Mbak Nia. Oke, selamat siang Mbak Nia, udah hadir bersama kita. Iya, selamat siang. Oke, selamat siang Mbak. Nah Mbak, langsung aja nih kita mau bahas tentang gimana caranya kita ngehidupin brand supaya jadi lebih hidup lagi. Kalau dulu tuh pakai billboard yang mahal banget pasti bayarnya kan Mbak. Terus Iya, benar. brosur yang mungkin kita kasih nggak tahu dibuang orang. Nah, gimana nih sekarang kita menggunakan digital branding? Oke, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Nia. Oke, makasih Mbak Tere. Kenalkan, aku Nia. Untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali ikutan, biasanya aku bawa materi seputar branding, ataupun misalkan kemasan, juga sedikit tentang analisis kompetitor waktu itu. Nah, kali ini kita akan fokus ke digital branding, karena pemikirannya tuh sederhananya seperti ini. Kalau kita udah bisa branding itu secara offline, jadi kita udah tahu lah sedikit latar belakang branding. Sekarang gimana sih caranya? Ngehidupin di ranah digital? Dan ini channelnya biasanya ada banyak banget. Cuman akan coba aku sedikit rampingkan, jadi kita maksimalkan ke beberapa channel yang udah pasti lebih lazim kita temukan. Nah, untuk kepentingan itu, maka aku akan share screen dulu layarnya. Semoga di sini kelihatan ya di layarnya teman-teman semua. Jadi gimana sih bikin brand itu lebih hidup melalui digital? Nah, ini kenapa di sini aku pakai analoginya, kalau jalan tapi sepatu cuma sebelah tuh biasanya rasanya nggak enak. Kayaknya tuh agak gimana gitu ya kalau jalan cuma pakai satu sepatu. Nah, analogi ini pas banget dengan yang namanya satu sepatu untuk digital branding, satu sepatu lagi buat digital marketing. Mungkin di kelas-kelas sebelum yang sekarang, teman-teman sudah pernah melihat kira-kira digital marketing itu apa sih? Dan biasanya alat-alatnya tuh tidak jauh beda sebenarnya dengan digital branding. Kayak misalkan sosial media, bisa Facebook, Twitter, dan Instagram, atau misalkan WhatsApp bisnis, atau lewat email, atau bahkan lewat channel-channel e-commerce platform. Jadi kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lainnya. Nah, sekarang karena kita topiknya digital branding, penting untuk kita nanti sambil jalan, biar kakinya tadi ya, nggak kerasanya tuh sebelah gitu, aneh atau berat sebelah, kita akan bahasnya ada tips untuk digital branding, tapi kemudian akan juga dibantu dengan tips digital marketing, biar kita, bisnis kita tuh melangkahnya enak. Nah, tapi sedikit perbedaannya, itu apa sih kira-kira kalau digital branding gitu ya. Digital branding itu berkaitan sama image atau sama reputasi. Jadi kalau digital branding, gimana sih caranya image itu kita bangun di digital? Nah, kalau digital marketing memang dia fokusnya itu adalah untuk ngejar jualan. Dan ini yang biasanya dirasa penting oleh teman-teman yang punya bisnis karena memang harus kejar penjualannya untuk bisa bertahan di bulan depan gitu ya. Tapi kenapa digital branding jadi penting? Aku
kasih lihat sedikit bahwa analoginya orang itu kalau melihat sebuah produk gitu ya, produk apapun itu yang ada di toko, maka dia akan ngerasa pertama-tama, misalkan saya ke expose atau saya melihat ada dua produk yang fungsinya itu sama. Misalkan yang satu pasta gigi Pepsodent, yang satu pasta gigi Close Up. Sama-sama buat ngebersihin gigi kita. Tapi kenapa ada yang lebih cenderung Pepsodent, ada yang lebih cenderung pakai Close Up? Ini adalah sama-sama untuk ngebersihin gigi gitu ya. Nah, disitulah ada fungsi, kalau kita lihat di bagan, ada kata why, kenapa. Kenapa sih orang pakai Pepsodent bukan pakai Close Up? Padahal produknya apa atau what itu sama-sama adalah pasta gigi gitu ya. Ternyata konsumen itu kadang terdorong oleh reputasi, oleh image. Oh, saya lebih sering melihat, kalau kayak tadi kata Mbak Tere, iklannya Pepsodent itu banyak. Jadi dia akan merasa Pepsodent itu lebih oke daripada misalkan Close Up, karena iklannya lebih sedikit. Gitu. Jadi akhirnya disitulah pentingnya kita ngebangun image. Gitu. Jadi biar produk yang sama itu punya suatu daya unggul. Nah, contoh lainnya, bedanya nanti ya sedikit branding dengan marketing untuk nanti kita naikkan ke ranah digital, itu kayak, ini ada sosok yang kita tahu banget ya. Brandingnya Syahrini, itu selalu apa-apa harus dilihat kita, kalau branding itu ngelihat dari tujuan hidup. Mungkin Syahrini itu dikenal sama teman-teman, dia itu glamor ya, gaya tampilnya itu glamor, mewah, gerak-geriknya mungkin sangat-sangat centil gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita follow Instagramnya, coba di sini ada yang follow, pasti kita tahu kapan khas. Apa, mungkin dia ingin menjadi selebriti yang memang dikenal sebagai selebriti yang kalangan atas atau yang mewah. Nah, itu tujuannya dia. Kemudian dia bangun melalui penampilan, gerak-gerik, sama tutur kata. Ini yang juga bisa teman-teman bangun untuk bisnis kita. Misalkan kita punya bisnis ayam penyet, maka tujuan hidup ayam penyet ini bukan cuma sekedar menyajikan ayam yang lezat dan pedas. Tapi misalkan dia harus punya tujuan hidup lebih besar dari yang namanya makanan. Jadi bikin orang itu tertarik. Baru nanti dibikinin tampilannya seperti apa, gerak-gerik yang khasnya itu kira-kira pakai kata apa. Kalau zaman sekarang influencer itu kayak misalkan Atta Halilintar, dia sering pakai tutur kata khasnya yaitu Asyap misalkan. Nah, jadi disitulah yang namanya fungsinya branding. Kalau marketing, karena dia orientasinya jualan, jadi yang namanya Syahrini pun, dia sebenarnya jualan. Nggak mungkin dia membangun gayanya yang khas, bajunya yang mewah, Instagramnya yang banyak, kalau tujuannya bukan untuk jualan. Nah, mirip kayak kita nih, kita punya bisnis, pasti kita ngebangun itu adalah di Instagram biasanya. Nggak jauh beda ya sama yang namanya Inces Syahrini gitu. Dia juga ngebangunnya sebenarnya dari Instagram. Apa sih yang dia coba jual kepada konsumen atau kepada followernya? Itu ada misalkan album lagu atau ringtone yang bisa kita download untuk di HP. Kemudian dia ternyata nerima order untuk pentas, untuk bisa perform, nyanyi. Dia ngeluarin parfum dan dia ngeluarin tas sama fashion. Mirip Luna Maya juga seperti itu, punya yang namanya label fashion baju. Nah, jadi marketing itu adalah ketika fungsinya dia adalah ngomongin tentang produk untuk jualan, tapi itu biasanya didorong oleh brandingnya. Kita kenal Syahrini mungkin belum tentu karena parfumnya, tapi karena gayanya yang khas. Nah, gimana sih kalau misalnya konteksnya adalah untuk teman-teman yang bergerak di bidang UMKM. Nah, ini aku ada 2 contoh, ada yang untuk terkhusus ayam, ini jualan makanan, ayam penyet keriting, dan ada Gue Girang. Gue Girang itu adalah fashion baju sebenarnya, yang dia pakai maskot ondel-ondel, jadi memang terlihatnya seperti dari Jakarta. Kalau teman-teman sekarang kebetulan punya Instagram, coba kita iseng lihat dan iseng buka, apakah teman-teman ngerasa isinya kurang lebih seperti ini? Apa itu maksudnya seperti ini? Fokusnya itu adalah di marketing ya. Marketing itu kan kita ngedorong produk kita. Jadi yang dinaikin itu kontennya produk. Kalau jualannya fashion,
baju gitu ya. Kalau jualannya memang seputar makanan, ya produk yang dinaikin. Tapi kita sendiri kalau kita nonton berita atau nonton gosip, biasanya yang bikin kita tertarik itu adalah si acara TV-nya atau iklannya. Biasanya kita kalau ada iklan, kita suka skip nggak sih? Kita kalau lagi nonton TV, terus tiba-tiba ada iklan, biasanya kita kayak jadi males gitu. Kayak, lagi iklan deh, kita ngerjain dulu hal yang lain. Ini analoginya mirip seperti ini. Ketika platform Instagram kita itu isinya banyaknya iklan tentang produk, jadi kita kayak memaksakan orang untuk lihat apa yang kita jualan, bisa jadi beberapa itu ngerasa males atau bosan. Jadi butuh ada sedikit selang-seling antara marketingnya sama antara brandingnya. Jadi tips pertama buat bisa digital branding atau membuat reputasi atau image yang positif melalui channel digital, itu kurang lebih ada 3 ini, tapi aku akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah membangun interaksi sama identitas. Jadi ini biasanya adalah tempat di mana orang itu pertama kali terpapar oleh produk kita atau oleh bisnis kita. Dan itu biasanya lewat Instagram. Aku kasih contoh. Aku pribadi misalkan kalau lagi scrolling di Instagram, itu biasanya tanpa ada keinginan untuk belanja, tiba-tiba ngeliat ada konten-konten yang lagi viral atau menarik gitu ya. Itu biasanya aku akan terpapar dari situ dulu, karena itu adalah media yang sering aku konsumsi. Nanti kalau aku tertarik, aku klik, aku lihat akunnya, baru di situ aku ngeliat, oh ternyata ini adalah yang jualan baju, misalkan bajunya itu misalkan baju rumah, karena lagi pandemi banyak yang jualan baju rumah ya. Kalau aku tertarik setelah melihat banyak dari baju-bajunya, biasanya yang akan bikin aku tertarik itu misalkan gaya dia, cara berpakaian, tapi bisa juga dari gaya bercerita. Nah, kayak apa? Contohnya, kalau kita mau membangun identitas di media, kita bisa meniru yang namanya, misalkan kalau di sini teman-teman suka nonton sinetron gitu ya, apa sih yang bikin orang berjam-jam akhirnya nontonin terus sinetronnya? Karena ada bumbu-bumbu drama tuh biasanya. Itu sebenarnya adalah konten, gimana cara TV itu bikin kita tuh jadi tertarik banget sama yang namanya program TV. Nah, coba kita mimik idenya, kita amati, tiru, dan modifikasi untuk yang namanya kepentingan konten Instagram kita. Kalau kita jualan mie ayam, daripada kita ngomongin mie ayamnya, misalkan, mendingan yang kita omongin, kita bangun ceritanya, selang-seling ya, antara jualan produk sama jualan brand, itu pada saat masuk ke jualan brand, kita cerita tentang, misalkan, sesimpel dan sesederhana mangkoknya. Ini mangkok ajaib, misalkan, jago bikin kalian cengar-cengir. Ya. Jadi, yang kita tampilin adalah ekspresi customer-customer kita yang sebelum makan mangkok mie ayamnya, misalkan, sama setelah dia makan mie ayamnya. Jadi, dan itu kita bikin ya, seolah-olah kalau sebelum makan dia sedih, setelah makan dia jadi kayak gimana ekspresinya. Nah, itu kita taruh di Instagram yang namanya sebelum dan sesudah, untuk bisa meyakinkan orang bahwa, lucu, lihat deh, mimik orang sebelum dan sesudah makan produknya saya. Jadi, ada konten yang untuk membangun image, jadi tidak istilahnya hard sell atau jualan secara gamblang, jadi ada yang membangun cerita. Kekreatifan dari membangun cerita di sosial media yang biasanya bikin akun-akun sosial media itu bisa viral atau mungkin bisa terkenal, followernya bisa banyak, tanpa harus ngeluarin uang, itu karena mereka memang jago bikin cerita. Ini ada contoh kedua yang mungkin bisa teman-teman tiru juga. Misalkan, ini konteksnya adalah mungkin di tempat makan kita atau misalkan di daerah tempat kita jualan dengan panduan protokol kesehatan, itu ada barang yang ketinggalan. Sering kan kita kalau misalnya lagi kemana barang ketinggalan. Ini waktu itu contohnya adalah hotel. Hotel ada barang punya pelanggannya ketinggalan, bukan cuma hanya mengembalikan si boneka yang ketinggalan, tapi sama si manajemennya dibikin jadi cerita di media sosial. Seolah-olah si bonekanya ini tuh lagi santai-santai gitu di hotelnya. Jadi di hotel pun sekalian promosi, lihat loh si boneka ini dibangun ceritanya nih, baru bangun lagi santai-santai dulu nih, kasurnya empuk banget. Dia secara tidak langsung promosi bahwa di hotel itu kasurnya empuk.
Bayangin kalau kita punya yang namanya tempat warung mie ayam gitu, terus tiba-tiba ada orang yang ketinggalan sendal jepit, atau mereka orang ketinggalan dompet. Yang paling sering kan biasanya itu gitu kan. Kita bikin cerita aja, dompet yang tertinggal di warung X. Kita nggak nyebut brand, yang saya kita dompet yang tertinggal di warung saya. Bikinin ceritanya. Oh, kalau Anda ketinggalan dompet di sini, yang berkurang hanya biaya untuk 1 mangkok, tapi dompet ini bisa ditaruh di sini kita ada tempat untuk etalase ayam-ayam yang segar, terus taruh lagi dompetnya, ditaruh di dapur, kita foto, kita bikin konten. Oh ya, nih dompetnya lagi inspeksi ke dapur, karena ternyata dapur di warung mie ayam kayak gini ya guys, behind the scene-nya nih, di belakang layar seperti ini. Kita bawa seolah-olah dompet itu punya cerita, padahal sebenarnya hanya sesimpel barang punya pelanggan yang ketinggalan. Jadi itu bisa ngebangun excitement, atau bikin orang tuh jadi tertarik, ih kok bisa ya dia ngebangun cerita padahal jualannya cuma mie ayam. Nah, cerita lain, karena kita senangnya biasanya cerita horor, dan ini sering banget gaya ini tuh dipakai sama yang namanya brand-brand seperti, kalau teman-teman ingat, Shopee itu ternyata pernah pakai gaya cerita horor, dan itu dia taruh di Instagram. Kita sama sekali nggak tahu bahwa itu adalah cerita horor punyanya Shopee, kita cuma tahu ceritanya disebutin, iya saya satu kos sama seorang anak perempuan namanya Nita, tiba-tiba tiap malam dia selalu jerit-jerit di belakang, di bawah selimut. Hari kelima, karena saya penasaran, saya coba cek dia kenapa jerit-jerit. Ini semua dalam konteks di Instagram ya, di Instagram Story mereka naruhnya. Jadi si Mita itu akhirnya bilang, iya saya akhirnya memberanikan diri ngebuka kamar teman saya, dia lagi jerit-jerit kayak kesurupan. Terus ternyata waktu diklik lagi Instagram Story-nya, kenapa? Ternyata temennya lagi jerit-jerit karena dia tidak bisa ikutan sales-nya Shopee, jadi selalu ketinggalan. Nah, itu kan bikin orang penasaran, aduh apa nih ada kayak cerita horor, kita selalu tertarik dengan cerita horor. Contohnya, di Twitter itu, di tahun 2019, kalau teman-teman tahu, pasti pernah dengar yang namanya KKN. Ini yang waktu ada cerita mahasiswa yang pergi ke suatu desa, ternyata desa itu horor sekali gitu ya, mereka tidak bisa mematuhi adat setempat. Nah, ini sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi di 2017 di Amerika Serikat, juga ada yang bikin cerita horor, tahu nggak ujung-ujungnya buat ngapain? Buat yang namanya ngepromosiin film. Jadi kita udah ngikutin gitu ya selama 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan tentang orang ini yang ceritain pengalaman hantunya di apartemen dia, hanya untuk tahu akhirnya bahwa, oh ternyata saksikan video kelanjutan ceritanya lewat layar kaca. Jadi dia ngepromosiin film. Nah, ini tuh hanya sedikit contoh gimana caranya kalau kita lewat Twitter atau lewat Instagram, kita ngebangun cerita, orang itu jadi tertarik. Walaupun kadang-kadang kita selang-seling ya sama yang namanya jualan, terus cerita, jualan lagi, cerita, biar orang tidak bosen. Karena analoginya kayak tadi, nonton TV. Kita kalau nonton TV, ngelihat iklan yang ngejualan produk, biasanya kita akan capek, akan bosan gitu. Konsumen itu akan capek. Tapi kita sebagai pemilik bisnis suka bias. Kita ngerasanya, oh ya wajar dong, saya kan mau jualan, saya butuh uangnya. Padahal konsumen itu butuh ceritanya. Nah, kalau kita secara digital branding sudah tahu bahwa oke, kita harus membangun reputasi atau membangun image, itu caranya adalah dengan membangun cerita. Kalau ceritanya sudah ada, sedih nggak sih kalau ternyata tidak ada yang nonton atau nggak ada yang baca ceritanya. Nah, jadi kalau digital brandingnya udah oke nih, lewat cerita, ngebangun reputasi, kita masukin kaki atau sepatu yang sebelahnya, itu adalah digital marketing. Kita berusaha untuk mengumpulkan penonton biar mereka bisa menikmati konten kita. Syukur-syukur ujungnya adalah beli produk kita. Nah, gimana caranya memaksimalkan jumlah follower untuk orang itu berbondong-bondong, misalkan bisa datang ke Instagram kita tanpa teman-teman harus mengeluarkan biaya beriklan. Karena ada 2 cara ya buat bisa dapetin banyak follower. Satu, kita pasang iklan di Instagram, jadi namanya itu paid content, konten yang dibayarkan, atau boosting, jadi kita nge-boost, maksudnya itu adalah pakai uang, kita nge-boosting posting kita, jadinya dipaksa untuk tampil di punyanya layarnya konsumen misalkan. Kalau kita mau ngirit, dan ini bisa dicoba sama teman-teman, tapi memang kalau dananya terbatas, maka effortnya
atau usaha kita yang harus diperbanyak. Tapi ini cukup efektif. Jadi caranya, kalau teman-teman tinggalnya di, misalkan ada yang di Pekanbaru, mungkin kalau saya dari Bandung, tapi mungkin ada juga yang lagi di Depok ini, kita kalau masuk ke Instagram itu bisa yang namanya ngefilter lokasi. Jadi kayak di sini nih, contoh nomor 1 sebelah kiri, kita ke bagian halaman bagian explore, itu kan ada apa namanya, kita bisa mencari akun Instagram orang, kita bisa ngecari hashtag, kita juga bisa ngecari lokasi. Nah, kita secara spesifik pilih lokasi, masukin kata atau nama kotanya, misalkan Pekanbaru. Yang terjadi di situ adalah layar Instagram akan menunjukkan posting-posting orang yang mereka nge-tag lokasi kita atau lokasi Pekanbaru misalkan. Nah, dari situ teman-teman udah tahu nih, oh berarti ada beberapa orang yang mereka ada di Pekanbaru. Antara di sini ada tulisan top atau recent yang terbaru, kita klik yang terbaru, artinya sistem Instagram itu akan ngefilter secara otomatis orang-orang yang baru aja nge-tag tempat Pekanbaru. Nah, jadi di situ adalah mungkin orang-orang yang baru 1 jam terbelakang atau 1 jam ke belakang itu ada di lokasi Pekanbaru. Caranya adalah kita kalau udah ngeliat foto-foto banyak ini, kita cari mana yang kira-kira akunnya itu adalah akun konsumen, bukan akun bisnis. Misalkan, kalau kita kan kalau akun bisnis pasti instingnya itu adalah kita naikin konten tentang produk aja, jualan aja. Nah, di sini teman-teman harus cari foto-foto mana aja yang kira-kira bukan jualan produk, tapi isinya ada orangnya. Entah dia lagi foto, lagi gaya-gaya, itu berarti akun konsumen. Ya, dia bukan lagi jualan. Nih, contohnya aja aku nemu satu yang laki-laki, ini aku coba klik, ternyata ini namanya, misalkan akunnya adalah ini, dan pas aku lihat, oh iya, ternyata dia baru aja ada di Pekanbaru, ini 5 menit yang lalu. Nah, berarti 5 menit lalu dia ada di lokasi tempat bisnis aku berada. Gitu. Nah, jadi artinya orang ini adalah potensi. Dia adalah konsumen yang sangat-sangat potensi untuk kita giring ke toko kita, warung kita, atau ke akun Instagram kita. Caranya gimana sih untuk menarik perhatian orang-orang yang kita udah tahu nih, dia lokasinya pas dengan lokasi bisnis kita, dan dia adalah orang beneran nih, calon konsumen. Di sini yang dikasih highlight warna kuning ada tanda love atau misalkan komen. Teman-teman bisa pilih salah satu atau mungkin semuanya. Entah teman-teman mau nge-like aja, jadi ngasih icon love. Apa yang terjadi? Orang ini, Mas Adian ini nanti akan dapat notifikasi bahwa ada yang namanya akun bisnis kita, misalkan akun bisnis aku namanya Ayam Penyet tadi, Ayam Penyet Pedas, likes your photo, suka foto Anda. Orang itu kan jadi tertarik, dia jadi minimal dia jadi penasaran, siapa sih yang barusan nge-like aku gitu. Oh, ternyata ayam penyet. Ternyata di Pekanbaru juga di tempat yang sama. Boleh deh kapan-kapan aku coba. Nah, bisa pakai cara nge-like atau teman-teman misalkan komen dan berikan komentar yang sebisa mungkin itu positif dan interaktif. Jadi bukan cuma sekedar komentar basa-basi istilahnya. Jadi misalkan, halo Gan, fotonya bagus, like this, up kayak di Kaskus kan, up gun gitu. Cuman berusaha narik perhatian segitu aja. Ini momen yang pas banget untuk teman-teman itu bilang, misalkan, wah Mas, bajunya keren juga, lagi nongkrong di mana nih, di Point Cafe, boleh dong sesekali mampir ke toko ini, gitu. Boleh dong sekali-kali mampir ke warung saya, misalkan, mumpung ada di Pekanbaru nih Mas, gitu. Atau kalau kita nggak mau terlalu jualan pun, kita cukup bilang aja, fotonya bagus Mas, kaosnya keren, gitu aja. Tapi itu udah menarik perhatian dia untuk, ini siapa sih yang komen? Aku cek deh. Akhirnya dia ke Instagram kita. Dan pada saat dia ke Instagram kita, isinya ternyata menarik. Ada nggak cuma jualan, tapi ada digital brandingnya. Yang tadi, teman-teman tuh ngebangun cerita seru yang bikin dia ngerasa, boleh juga nih gue follow. Karena ternyata nggak cuma jualan, tapi ngasih cerita-cerita unik. Gitu. Orang kan kalau di Instagram pengennya mencari sesuatu yang unik. Konten yang lucu, konten yang serem, konten yang sedih, semua yang mainin perasaan. Nah, jadi make sure, pastiin di Instagram kita ada cerita-cerita itu, ada branding atau image yang seperti itu. Itu tadi adalah satu kali proses kita menarik perhatian satu konsumen. Dengan proses seperti ini, masukin kotaknya, klik yang recent atau yang terbaru, kita seleksi mana yang akunnya akun orang, kemudian kita sapa dia. Kalau boleh saran, karena kita tidak melakukan bayar, advertising, iklan, maka di sini upaya kita yang harus ditingkatkan. Coba teman-teman
ukur kira-kira kalau dalam sehari kita melakukan ritual ini 10 kali, artinya kita menyapa 10 orang. Itu hasilnya gimana? Dia akan fallback ke kita atau tidak? Itu akan berujung kepada penjualan atau enggak. Kalau nggak cukup, naikin. Dalam satu hari, 20 kita menyapa orang. Nggak cukup lagi, naikin sehari 30. Tapi kalau bisa memang jangan lebih dari 50, karena nanti secara sistem Instagram itu bisa ngebaca seolah-olah kita nge-spam, nanti suka ditahan. Gitu. Jadi coba 10, naikin 20, 30, kita menyapa orang dengan metode seperti ini. Harapannya kita menargetkan orang yang satu wilayah dengan tempat bisnis kita berada, dan mereka bisa datang ke tempat kita atau minimal ngelihat akun Instagramnya teman-teman. Jadi itu adalah cara digital marketingnya, digital brandingnya yang sebelumnya. Cara kedua untuk membangun identitas, ya, membangun identitas atau interaksi di namanya dunia digital adalah kita pilih dan pakai representatif brand. Kenapa? Kalau misalkan tidak dalam masa pandemi, kita punya toko, orang bisa datang dan ngobrol sama kita, image itu kebangunnya sangat mudah, karena langsung ketemu, ngobrol. Tapi karena sekarang harus semua lewat layar, kita jadi harus bisa menghidupkan brand kita menjadi sosok yang biasanya mirip seperti manusia, biar menggantikan yang namanya interaksi secara langsung. Nah, beberapa brand makanya milih untuk pakai yang namanya representatif, atau kita mungkin taunya sebutannya maskot. Dengan catatan, ini tidak wajib untuk dilakukan teman-teman kalau teman-teman memang tidak punya maskot. Tapi kalau misalkan teman-teman punya adik, kakak, ponakan gitu ya, atau anaknya teman yang kayaknya dia bisa nih ngegambar yang namanya lucu-lucuan, jadi kayak karakter-karakter yang unik. Nggak usah yang jauh-jauh susah banget. Coba lihat kayak gini. Justru makin simple bentuknya, makin unik, makin gampang. Jadi anak-anak sekarang kan suka mungkin gambar-gambar Jepang ya, kartun-kartun manga, anime. Coba aja tanya ke mereka, bisa nggak bikinin untuk bisnisnya kita? Untuk apa fungsinya? Untuk menjadi representatif brand kita di dunia digital. Istilahnya mimin. Pernah denger ya istilah admin? Jadi di Instagram itu suka ada orang kalau dia Instagramnya udah rame, follower udah banyak, biasanya si brand kalau ngejawab-jawabin, ya silakan tanya ya sama mimin adminnya gitu. Nah, adminnya ini dihidupkanlah menjadi sosok yang representatif, jadi punya bentuk ya, sebisa mungkin seperti misalkan yang paling simpel karakternya. Ini bisa dihidupin di mana? Kalau teman-teman belum melakukan penjualan melalui Shopee atau misalkan melalui Tokopedia dan melalui platform e-commerce, cara yang paling mudah untuk bisa dilakukan itu adalah ngebangun di yang namanya Telegram atau misalkan di WhatsApp. Kita pakai WhatsApp dulu aja deh, karena sehari-hari juga kita diskusinya misalkan melalui WhatsApp. Ada WhatsApp bisnis yang bedanya sama WhatsApp yang biasa, ini bisa ada fitur blast sama fitur katalog untuk bisa kita mempromosikan produk-produk kita dengan mudah hanya dengan beberapa kali ketukan tangan. Nah, jadi teman-teman bisa download WhatsApp Business tahap satunya. Kedua, kita bisa setting yang namanya kata-kata selamat datang. Jadi kita nggak usah ngetik lagi ngulang, itu menjadi sifatnya template otomatis. Nah, kita bisa menyapa mereka. Di sini tempatnya teman-teman untuk digital branding. Bikin kata sapa yang sangat dinamis. Bayangin aja, cari ini gaya ngomongnya kayak gimana. Berarti kita harus punya gaya bicara yang juga unik, biar orang itu tahu. Ya. Jadi di situ kita bisa ketik gaya bicaranya. Di sini ada contoh misalkan untuk bikin katalog. Jadi produk-produk teman-teman di tahap 3 misalkan dibuat di foto, dibikin deskripsi singkat dengan harganya. Jadi sewaktu-waktu butuh untuk di-blast, itu tinggal diklik aja. Tapi dengan yang namanya bikin WhatsApp bisnis dan tadi punya representatif brand, itu hubungannya kayak gimana sih? Persis seperti yang ada di sini. Jadi kita bikin seolah-olah mimin itu ada wujudnya, dia hidup dan dia berbicara dengan konsumen. Nah, hidupinnya tuh kayak gimana? Contoh gambar yang lucu tadi, kita kasih nama Popa karena kita mungkin punya bisnis yang namanya jagung manis, atau mungkin kita punya bisnis keripik gitu ya. Terus kita berusaha ngehidupin si bola-bolanya ini yang kuning. Kita bilangnya ngepop bareng Popa. Nah, ini alamatnya di mana, kita tinggal letakkan. Dan kalau misalkan ada orang yang menyapa, nanya informasi,
kita harus bikin gaya sapa yang unik. Misalkan, buat yang mau nanya, sebut dulu 3 kali ya oleh-oleh dari Popa, nanti baru kita layani, atau baru kita kasih diskon, atau baru kita kasih yang namanya harga teman, harga sahabat, harga perkenalan. Atau kalau udah selesai nih ngobrol sama mereka, kita bilang, makasih ya udah kasih testimoni yang oke, terharu aku tuh, Popo doain semoga cepat jadi sultan gitu ya, biar bisa order next time 1 truk. Nah, mimin inilah yang harus kita hidupin gaya omongannya, jangan hanya seperti orang di toko yang selesai jualan, oke, makasih ya, udah beli, selesai. Kita hidupkan dia. Nah, wujud visualnya ini sebisa mungkin memang dia tidak selalu harus dari produk, tapi misalkan bisa juga dari yang namanya brandingnya. Misalkan kalau kita punya ayam penyet, yang dijadiin wujud visualnya atau representatifnya bukan si ayam, tapi rasa pedas. Biar kalau sewaktu-waktu teman-teman mau berubah dari ayam penyet menjadi misalkan daging, mau jualan rendang, si wujud visual atau representatifnya ini, maskotnya masih tetap bisa dipakai, jadi nggak harus ganti, nggak harus gambar ulang. Makanya sebisa mungkin jangan terlalu dia fokus ke produknya, tapi lebih ke arah benefitnya apa sih? Rasa pedas, gambar api, rasa senang, mungkin bintang, apapun itu, tapi agak sedikit dijauhin dari produk. Ya, dan kalau bisa jangan pakai wujud manusia, karena biasanya kalau manusia suka agak sensitif. Nanti sensitifnya kayak gimana? Si visualnya nggak pakai hijab, aku nggak mau beli. Si visualnya rambutnya pendek, kok kayak gini, aku nggak suka. Kalau manusia itu terlalu sensitif kadang, jadi mendingan pakai yang unyu-unyu aja, yang gampang. Itu tadi adalah gimana cara kita membangun brandingnya, image-nya kita wujudkan, kita tumpahkan ke bentuk yang visual, representatif, menggantikan yang namanya mungkin yang jaga toko gitu ya, karena sekarang lagi pandemi. Nah, kaki sebelahnya nih, si digital marketing ini gimana? Kalau konteksnya kayak tadi, itu yang namanya WA bisnis, nggak akan berguna secara maksimal kalau teman-teman tidak punya kebiasaan mengumpulkan nomor pelanggan. Nah, nomor pelanggan ini fungsinya bukan, jangan hanya dilihat sebelah mata, oh buat nanti aku ngeblast produk, aku ngeblast promo, aku ngeblast kalau punya mau ngeluarin barang atau jasa yang baru. Jangan hanya seperti itu, tapi kita bisa pakai database-nya ini adalah kalau kita mau menyebarkan cerita-cerita. Jadi yang konteksnya tidak hanya jualan, takutnya dirasa spamming ya, jadi ngeganggu. Nah, gimana sih caranya kita bisa dapetin banyak nomor telepon? Kalau tadi tahap 1 teman-teman udah tahu cara untuk bikin orang datang ke akun Instagram kita dengan digital branding dan marketing, Instagram juga menjadi tempat yang cocok untuk teman-teman ngumpulin database atau nomor telepon pelanggan. Nah, caranya bisa seperti apa? Ini contohnya, kita kalau di Instagram itu punya bagian untuk naruh profil. Kita bisa naruh ngetik profil kita. Di situ teman-teman punya 2 pilihan. Yang pertama, langsung aja taruh nomor telepon. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi 0815, nomornya diketik. Memang tidak terlalu mudah untuk konsumen karena dia harus ngetik ulang di phone book-nya nanti untuk bisa WhatsApp sama kita. Cara yang lain itu adalah nanti pakai yang namanya link. Jadi orang konsumen itu tinggal tap aja, ngeklik aja, nanti langsung di redirect ke WhatsApp ngobrol. Nah, bagian profil Instagram kita kayaknya kadang tuh ada pentingnya untuk dibilang kita tidak menerima pertanyaan melalui DM atau direct message. Karena kalau kita ngobrolnya lewat direct message, kita hilang kesempatan untuk bisa ngumpulin nomor telepon mereka atau database. Jadi sebisa mungkin semua diarahin ke WhatsApp atau WhatsApp bisnis. Caranya gimana? Kalau tadi selain diketik nomornya, kita mau pakai link, ini hanya ini hanya satu contoh aja untuk bisa memudahkan konsumen itu ngeklik ya. Jadi teman-teman ke misalkan postcron.com itu tempat untuk bikin link dari nomor WhatsApp kita. Jadi nanti keluar dalam bentuk link, kita masuk ke postcron.com, kita bikin linknya dengan klik create link, masukin nomor telepon kita, nanti linknya itu akan keluar, kita tinggal copy paste aja, masukin ke profil Instagram. Jadi keluar dalam bentuk tulisan yang bisa diklik, otomatis langsung ke WhatsApp, memudahkan yang namanya pelanggan kita kalau mau bicara. Jadi nanti masukin ke profilnya ke nomor 3, sehingga di nomor 4 kalau diklik itu langsung keluar
kata sapaan yang tadi udah disetting di WhatsApp Business. Jadi sangat-sangat memudahkan buat kita ngumpulin yang namanya database. Nah, cara kedua setelah kita membangun identitas sama interaksi, identitas tadi ya melalui yang namanya bikin cerita sama punya representatif visual, dan membangun interaksi melalui digital marketingnya, ngumpulin orang datang terus bikin orang jadi akhirnya ngobrol sama kita melalui WhatsApp. Yang namanya bikin visibilitas itu adalah kalau teman-teman punya ruang gerak secara modal untuk beriklan. Jadi ngeluarin uang semisal itu seharinya misalkan 50.000 untuk iklan di Instagram. Ya, kita pakai contoh Instagram dulu karena itu yang paling simple, yang paling banyak penggunanya di Indonesia. Tapi bisa juga pakai website. Nah, urutannya kenapa sih setelah orang lihat Instagram, dia tertarik sama konten-konten kita, kemudian kita dorong untuk antara ke website atau misalkan mereka jadi terpapar sama iklan. Fungsinya tuh lebih ke arah untuk semakin meyakinkan mereka. Nah, ini konteksnya itu juga tergantung dari produk sebenarnya, karena nggak semua orang dan nggak semua bisnis itu butuh website, karena harganya beberapa ada yang nggak terlalu murah. Tapi kadang konsumen itu merasa butuh melihat ada website dari sebuah bisnis, biasanya untuk mencari rasa percaya. Jadi untuk dia bisa percaya sama kita, dia akan mencari informasi kita itu lewat website. Ini siapa sih orang-orang di belakangnya, sejarah bisnisnya kayak gimana sih, mereka itu bisa kelihatan nggak sih alamatnya di mana, kantornya kayak apa. Biasanya berguna untuk industri yang disebutnya itu B2B, jadi bisnis ke bisnis, ya, bukan bisnis ke konsumen langsung. Biasanya konsumen mungkin jarang yang wajib, UMKM ini harus ada website-nya, aku mau tahu siapa sih yang punya ibu ini, ibu pencipta ayam rendang ini tuh dia lahir di mana sih, jarang kita seperti itu. Jadi tergantung pada bisnisnya apa. Kalau misalkan kebetulan teman-teman punya bisnis yang mengharuskan ada website, atau misalkan dari contoh ini adalah website untuk fashion, jadi untuk baju, jadi untuk belinya itu tidak lewat Shopee, tidak lewat Tokopedia, tapi lewat website sendiri, itu cara untuk semakin ngedorongnya, mirip kayak tadi membangun cerita itu. Contohnya kalau mau ngefilter produk, jangan cuma langsung ditaruh baju pesta, baju rumah, baju tidur, tapi dibikinlah yang punya nada dan nafas dan keunikan brandingnya. Kayak misalkan ini adalah seri produknya kece badai, kece daily, kece merem. Itu sebenarnya istilah lain untuk baju pesta, baju rumah, dan baju tidur. Kalau memang dirasakan butuh untuk yang namanya punya website. Karena website bukan hanya satu-satunya cara, tapi membangun visibilitas bisa lewat iklan, dengan teman-teman menyisihkan 50.000 satu hari untuk naikin iklan di Instagram. Itu pada saat teman-teman mau bikin iklannya, semoga tidak terjebak ya dalam yang namanya fokus kepada promo harga. Jadi cuman misalkan kayak yang di sebelah kiri, murah ayam penyet Ibu Tiri cuman 20.000 misalkan. Tapi kita bikin tadi branding itu tentang cerita, tentang reputasinya. Orang tuh tertarik karena cerita. Jadi contohnya dapur Ibu Tiri, nyinyir pedesnya bikin nangis tapi nagih. Nah, jadi 50.000 kita tuh tidak terpakai secara sia-sia yang cuman ngedorong harga, tapi kita membangun brandingnya dengan bantuan 50.000. Nanti untuk gimana sih cara pertahapnya ngebangun atau bikin iklan di Instagram, itu mungkin akan sedikit panjang tahapannya, jadi tidak di cover di sesi ini. Tapi andaikan teman-teman sudah pernah bikin iklan, masukin budget gitu ya, anggaran, kontennya yang coba kita ulik sedikit. Kemudian yang ketiga, kalau di sini kebetulan, teman-teman sudah punya WhatsApp bisnis, iya, akun Instagramnya juga sudah dimaksimalkan, dan jualan seperti Tokopedia atau misalkan kayak beli-beli, berarti biasanya contohnya konsumen itu sebelum dia beli, kita itu sangat-sangat hati-hati dalam mengeluarkan uang. Jadi biasanya kalau teman-teman punya barang di Shopee ya, jualannya melalui Shopee, sangat hati-hati dengan yang namanya kolom review. Karena contohnya, aku aja sebelum memutuskan untuk beli barang atau beli suatu barang di Shopee, aku akan lihat dulu review produk itu seperti apa.
Karena kalau pemilik toko pasti akan bilang produknya bagus, mana mau dia ngaku produknya kurang gitu ya. Jadi suara yang konsumen yang sangat jujur hanya bisa kelihatan di kolom review. Nah, makanya teman-teman harus memastikan siapapun yang membeli dari tokonya teman-teman itu meninggalkan review yang positif. Nah, caranya gimana sih untuk memastikan mereka meninggalkan review atau rating atau rekomendasi yang positif? Itu misalkan kita chat, kebetulan kalau di Shopee atau Tokopedia kita bisa chat ya sama konsumen atau sama orang yang udah baru beli atau orang yang dia nanya ordernya ready atau enggak sis, biasanya kan suka ada tuh ready atau enggak Gan gitu. Kita selalu ingetin ready, dan nanti kalau udah tolong ini ya, tolong kasih rating. Nah, kita bisa bilang ke mereka, cara untuk meyakinkan mereka ngasih ratingnya juga jangan cuman oke, nanti ratingnya bos, selesai. Kita bisa bikin seperti ini. Biar nggak terus-terusan nangis, kalau konteks produknya adalah ayam penyet, kasih rating ya, nanti ada kejutan biar bikin kalian happy lagi. Kejutannya bisa gampang. Aku pernah beli barang di Shopee, pada saat, misalkan aku beli barangnya cuma 1 buku, tapi waktu dia datang, ada permen Yupi-nya. Dan karena aku seneng, wah ada permen Yupi, cuma 1 doang, akhirnya aku ninggalin review yang positif, karena hal-hal seperti itu tuh mengagetkan dan tidak terduga dan bikin konsumen itu seneng. Jadi kita bisa membuat mereka itu tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, bikin mereka senang sehingga akhirnya mereka meninggalkan review dan rating yang bagus. Nah, karena inilah suara konsumen sesungguhnya untuk meyakinkan konsumen berikutnya agar dia mau beli produknya kita. Jadi itu adalah contoh digital branding lain ketika masuk di ranah e-commerce. Ya, jadi selalu seimbang antara digital brandingnya sama digital marketing. Digital branding itu kita ngebangun reputasi sama image melalui cerita-cerita, gaya ngomong yang unik, gaya visual yang kreatif, tapi dibarengin sama marketing, yaitu kita masukin ke WA bisnis, kita masukin ke Instagram, kita ngumpulin follower, kita hadir di channel-channel e-commerce, dan kita nge-maintain itu semua dengan baik. Jadi dengan satu suara yang bagus. Jadi branding sama marketingnya itu jalan secara berkesinambungan. Nah, jadi kalau sekarang kadang suka ada yang nanya, Mbak, aku kayaknya nggak mampu deh, nggak sanggup gitu ya, bukan nggak mampu, nggak sanggup kalau harus mikirin digital branding. Aku kuatnya cuma digital marketing aja. Pokoknya orang harus beli, saya promo. Konten saya pokoknya foto produk, jualan aja. Ya itu tidak salah sebenarnya. Cuman memang di kasus-kasus di mana bisnis itu bisa majunya cukup pesat karena bisa punya cerita. Makanya kenapa suka dibilang tiba-tiba ada di Twitter itu ada cerita trending. Kalau di Instagram viral. Bukan karena produk bagusnya biasanya. Perhatiin deh, apa yang viral, apa yang trending, biasanya bukan karena produk yang bagus, tapi karena dia bisa ngemas gaya ceritanya, gaya nampilinnya, gaya bercelotehnya yang unik sehingga akhirnya itu menjadi viral. Jadi kalau masih ada yang ragu, kayaknya nggak bisa, aku mendingan satu aja deh, sepatunya marketing aja. Nah, mungkin ini saat yang baik untuk kita mikir-mikir lagi, ya cara-caranya seperti yang tadi aku contohin, bisa ditiru, bisa dimodifikasi. Ingat aja, cerita horor, cerita lucu, ya cerita-cerita seperti itu, dan kumpulin follower-follower di Instagram, kumpulin database mereka, nomor telepon mereka. Jadi kita ngebangun dua-duanya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk sesi materinya kali ini, biar kakinya kita nggak sebelah nih, sepatunya dua-duanya dipakai. Ada digital branding sama digital marketing, ya. Aku kembalikan ke Mbak Tere untuk kita masuk ke sesi selanjutnya. Makasih. Oke, terima kasih Mbak. Menarik banget kalau soal digital ini ya. Kadang-kadang kepikiran juga tuh Mbak untuk nge-branding atau nge-marketingin Instagramnya RB Pekanbaru. Kepikiran juga nih, apa perlu buat miminnya juga nih. Harus ada sosok miminnya. Ya, bisa juga nih nanti saya kasih tahu ke tim RB Pertamina nih, kayak kita harus bikin maskot nih, biar ada maskotnya. Kepikiran juga tuh, Pak. Jadi bukan cuma terkenal UMKM, tapi sebenarnya RB Pertamina juga perlu juga itu ya, sejenis branding dan iya. Oke, kita masuk lagi ke tanya jawab. Ini Mbak ada pertanyaan dari Situbondo, dari Mas Karis.
Jika nomor WhatsApp-nya sudah kita dapat banyak, langkah selanjutnya bagaimana cara yang efisien dan tidak nge-spam untuk menghubungi pemilik nomor tersebut dengan maksud memprospek mereka akan produk kita. Nah ini menarik Mbak, karena aku jujur pribadi kalau orang terlalu sering ngirim juga, risih juga gitu. Nah, gimana nih Mbak? Boleh dibantu? Silakan. Iya, jadi biasanya Mas Karis ya, yang bikin orang itu ngerasa terganggu atau ngerasa SMS atau WhatsApp kita itu nge-spam ketika secara konten dia memang hanya fokusnya jualan atau promo dan berusaha menampilkannya dengan cara yang lebih menarik dengan memberikan biasanya potongan harga kayak promo terbatas 5 hari diskon 20%. Tapi buat kita yang menerima message itu tetap aja itu adalah spamming kalau secara frekuensi dalam seminggu misalkan selang-seling. Nggak tiap hari, tapi selang-seling juga udah termasuk sangat sering. Nah, caranya itu kalau misalkan kita mau yang elegan dan tidak terkesan nge-spam, biasanya adalah dengan cara bercerita. Tapi cara bercerita ini seperti apa? Jadi, kita tidak bilang bahwa produknya ini harganya sekian, hubungi saya sekarang. Kita misalkan naruh produknya itu di Shopee, kita misalkan naruh produknya itu di Instagram juga. Maka fungsi WhatsApp kita adalah untuk membangun interaksi sama semacam notifikasi atau reminder, membuat mereka mengingat. Kalau tujuan kita adalah membuat mereka ingat atau nengok kepada kita, maka jangan yang namanya produk sama harga itu dimasukin, karena di situ baru terkesannya sangat-sangat hard sell, jualan banget. Gimana caranya? Kita bikin sebuah alur aja. Misalkan, dalam minggu ini, kita bikin semacam cerita. Mau itu ceritanya versinya curhat, mau itu cerita horor, tapi yang bikin orang tidak ngira bahwa ini tuh lagi jualan. Ya, jadi contohnya kayak yang tadi yang aku kasih contoh yang Shopee. Kita bilang aja, halo, ini nama brand kita misalkan, aku nggak tahu ya, J.id misalkan. Halo, ini dari J.id, kita mau bagi cerita, kita mau kasih tahu cerita inspiratif yang semoga bermanfaat buat teman-teman di masa pandemi. Jadi kita pakai hook istilahnya ya, kailnya itu adalah kita mau berbagi cerita yang bermanfaat buat teman-teman. Kalau kita pembukanya udah seperti itu, biasanya konsumen itu akan lebih mau mendengarkan. Mereka nggak terlalu suuzon untuk ngerasa, wah ini aku lagi di spam. Karena ada kata-kata berbagi dan bermanfaat. Nah, baru di bawahnya kita isi tuh. Kita cerita bahwa ceritanya tuh apa yang mau dibangun. Apakah mau pakai cerita humor atau cerita horor, itu saya kembalikan ya kepada Mas Haris, mau pakai yang mana nyamannya. Tapi di situ kita fokus kepada cerita tentang misalkan, manfaat dari produk kita, tapi nama produknya jangan disebut. Kita bilang, ini yang biasanya aku suka istilah itu adalah pain point. Angkat rasa sakit konsumen. Jadi misalkan kalau produk kita itu misalkan adalah madu, maka yang kita angkat ceritanya, yang kita bagi pengalaman bermanfaatnya, bukan tentang madunya, tapi rasa sakit konsumennya. Pain point. Karena kalau orang udah diingatkan akan rasa sakit, dia secara naluri akan mencari jawabannya. Kita nggak usah harus memaksa solusinya, mereka akan dengan sendirinya nyari ini solusinya apa nih. Misalkan rasa sakit yang mau dibahas pertama itu apa sih? Kalau kita nggak makan madu, apa sih rasa sakitnya? Mungkin pengalaman si bapak ini, dia udah lama susah ngapain, makanya dia berusaha mencari jalan. Kalau cerita ini mirip seperti yang dialami oleh teman-teman, silahkan ngeklik ke sini. Itu kalau pakai jalur cerita yang misalkan pakai nuansa yang sedih-sedihan gitu ya. Dan itu kan biasa suka dipakai sama beberapa produk-produk kesehatan. Tapi bisa kayak pakai cerita horor juga. Teman-teman, kemarin ada cerita serem banget, tetangga saya di rumah samping saya itu rumah kosong, tapi kok kalau malam-malam kayak ada isinya. Mungkin ujung-ujungnya ternyata produk kita hanya mau ngingetin, wah ternyata perut saya lapar ya, jadi kalau besok jangan lupa tengok makan bubur di tempat saya, tanpa harus nyebutin kayak langsung makan bubur tempat saya, tapi besok-besok tengok ya di link ini, kali aja nanti kalau perutnya nggak kosong, nggak banyak berhayal hal-hal yang enggak, nanti kayak cerita ini lagi. Tungguin lagi ya cerita horor berikutnya.
kita bikin mereka menanti bahwa akan ada konten WhatsApp berikutnya yang menceritakan cerita lain, tapi sebenarnya ujung-ujungnya kita narik mereka untuk cek IG kita ya, atau cek link ini. Linknya didirect ke Shopee misalkan. Gitu. Atau baru setelah beberapa saat kemudian, katalognya kita kirim ke mereka, katalog dari WhatsApp Business. Nah, itu caranya untuk bikin mereka nggak terlalu antipati sama konten-konten kita. Nah, itu artinya membangun digital branding ya, karena jujur aku saat ini per hari ini udah ngeblok sekitar 3, itu ngeblok itu dalam artian bukan apa-apa ya, tapi aku ngeblok dan akan aku lepas lagi bloknya itu dalam 1 bulan ke depan, karena mereka ngirimin pesan itu benar-benar setiap hari tentang promo menu makanan gitu. Padahal harusnya jangan tiap hari juga gitu ya, diselang-seling. Nah, jadi nanti kalau 1 bulan udah lewat, biasanya itu akan aku buka lagi, kali aja aku tertarik dengan produk-produk berikutnya. Tapi itu adalah naluri konsumen. Kalau terlalu sering, hati-hati, nanti diblok gitu. Ternyata nggak cuma saya aja loh Mbak yang suka ngeblok ternyata. Wah. Saya nggak sendiri berarti, dan mungkin peserta lain juga banyak juga yang begitu mungkin. Oke, thank you Mbak. Berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Mega di Situbondo. Nah, beliau ini, bagaimana cara membuat cerita produk dengan video seperti saya dalam bidang kerajinan buket bunga. Nah, dia nanya nih, maskot untuk bidang kerajinan tuh apa gitu Mbak. Mungkin Mbak Nia bisa kasih ide, jadi buket bunga. Oke, kalau produk kita adalah bunga, biasanya naluri kita bikin maskotnya ya bentuknya bunga juga. Kalau enggak biasanya kelopaknya, kalau enggak daunnya. Tapi yang menurut aku menarik itu adalah satu, kalau misalkan di sini Mbak Mega tidak ada niat untuk mengekspansi produknya jauh-jauh, berarti pakai yang masih berhubungan dengan bunga masih nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba pakai nama yang sama, bisnisnya mau dikeluarin dari yang namanya bunga, hati-hati bikin maskot yang berkaitan langsung dengan bunga. Kalau menurut aku, kalau misalkan kita belum mau expand terlalu jauh di luar bunga, jadi masih mau seputar yang namanya tanaman ataupun hias-hias dekor, itu justru bisa pakai pot bunganya. Jadi jangan pakai kelopaknya, jangan pakai daunnya, tapi pakai pot. Kenapa pakai pot? Bisa jadi cara kita berikutnya, kalau memang kita tidak memberikan bunganya, kita jualan pot bunga untuk menjadi dekor rumah dia, untuk dia naruh pernak-pernik, untuk dia naruh permen, nggak cuma untuk naruh bunganya dia. Nah, potnya ini jadinya bisa kita kasih brand kita, akhirnya menjadi sesuatu yang berguna di rumah dia, tapi ada brand kita nempel di situ untuk bikin mereka ingat terus sama kita. Nah, makanya kenapa aku kebayangnya misalkan pot, karena selain bisa jadi logo yang bukan logo tapi maskot yang unik, tiba-tiba di sini Mbak Mega pengen, yaudah deh aku ngeluarin aku kasih potnya juga itu di branding, jadi bisa dipakai kan sama konsumen, jadi punya multifungsi. Itu satu kalau memang untuk maskot yang cocok. Dan potnya ini kalau dikasih mata, dikasih senyum, kan jadi sesuatu yang unik, karena nanti secara membangun ceritanya kita bisa bikin, aku adalah pot, tapi aku bisa untuk banyak hal selain untuk tanaman. Aku bisa buat apa aja ya. Kita bisa bikin konten interaktif yang bikin orang itu bermain sama kita di Instagram. Oh iya ya, bukan cuma buat bunga, bukan cuma buat bunganya Mbak Mega nih, tapi aku bisa taruh pernak-pernik, aku bisa taruh cemilan, aku bisa jadi ini tempat makan buat kucing mungkin, atau buat apa. Tapi bikin orang jadi tertarik untuk berinteraksi di Instagram kita, itu jadi modal untuk bikin konten. Setelah kita ngumpulin follower yang banyak ya dengan cara yang tadi, itu bisa jadi banget modal untuk bikin konten. Nah, kalau membuat cerita produk dengan video, seperti saya dalam bidang kerajinan, itu kalau misalkan produknya adalah produk bunga, biasanya yang menarik itu adalah cerita dari sudut pandang si produknya. Artinya gini, selama ini kita kalau ngelihat video tentang atau iklan, kita selalu melihatnya seolah-olah dari sudut pandang si yang punya bisnis atau yang punya perusahaan. Contoh ya, perusahaan ini dibangun dari tahun 1928 dengan pendiri ABC misalkan. Kita melihatnya dari sudut pandang itu. Tapi konsumen itu kadang penasaran, pengen ngelihat sudut pandang dari sudut matanya mereka. Aku dapat benefit itu apa sih? Konsumen itu dapat benefitnya apa? Jadi video yang kayaknya bagus nih untuk diangkat itu justru dari sudut pandang si bunga. Jadi kalau di sini Mbak Mega punya bunga,
kita bikin seolah-olah bunganya itu lagi ngobrol, lagi bercerita gitu. Jadi ada dibuka oleh si bunganya ini, terus nanti ada video, ada suara narasi, suara orang bercerita seolah-olah bunga itu yang lagi ngobrol. Halo, namaku misalkan kita sebut aja nama maskotnya siapa gitu ya. Nama aku bunga apa? Aku tiap hari aku diberikan kasih sayang oleh Mbak Mega sebagai pendiri. Ini loh teman-teman aku. Jadi bikin cerita yang menarik dari sudut pandang bukan yang punya bisnis. Karena biasanya lagi-lagi nih orang agak antipati kalau yang bicara adalah yang punya bisnis karena mereka ngerasa wah ini orang mau jualan gitu kan. Nah, biar orang itu tidak terlalu suuzon dan orang itu tertarik, kita bikin dari sudut pandang pihak lain yang bercerita tentang kita. Nah, pihak lainnya ini si bunga deh. Kalau tidak dengan sudut pandang si bunganya, kita bisa angkat sudut pandang misalkan konsumen. Jadi siapa yang pernah beli produk kita bikin dia yang bercerita tentang kita, tapi bukan dalam format testimoni ya. Artinya, ya jadi terima kasih saya sudah beli bunganya Mbak Mega, oke banget, sip. Ya, bukan yang sifatnya testimoni, tapi misalkan angkat cerita tentang pain point tadi, rasa sakit. Orang ini kenapa sih beli bunga? Awalnya dia pasti terdorong oleh sesuatu. Misalkan, oh saya beli ini untuk ngasih hadiah ke orang yang lagi sakit. Jadi saya ngejenguk dia kasih bunga. Yang diangkat adalah ternyata bunga itu bisa menyembuhkan rasa sedih seseorang ya. Itu pain point, rasa sakit yang diangkat menjadi video. Itu yang akan bikin orang biasanya hanyut dalam ceritanya kita. Kurang lebih gitu Mbak Mega. Oke Mbak, aku teringat kalau kita bicara maskot ya. Sekarang tuh lagi zamannya ini stiker WhatsApp. Oh iya. Di stiker gitu kan. Kadang-kadang aku ada salah satu UMKM aku ingat, mungkin dia ada di sini pizza. Jadi Pizza Lezzato itu yang mungkin beberapa kali di pelatihan kita kalau bagian ngirim stiker tuh gambar pizzanya, ada tangannya, ada ininya, gambar pizza. Nah, itu berarti udah termasuk salah satu juga kan caranya dia menarik di WhatsApp. Iya, betul. Karena orang-orang senang mengutarakan ekspresi mereka pakai emoticon gitu ya, atau pakai stiker. Jadi bikin stiker itu juga jadi menarik ya. Cuman emang kita harus mau kasih ide dulu nih gambarnya gimana. Tapi itu menarik banget, benar. Oke, berikutnya lanjut dari Isma di Dumai. Minggu yang lalu, WA Bisnis sudah di-download dengan katalog produk coklat karakter. Apakah bisa ya jika di dalam katalog WA Bisnis itu kita promokan produk sesama UMKM agar produk sesama UMKM juga bisa terlihat dengan orang lain. Nah, kayaknya kalau kita katalog itu ranahnya jualan pribadi ya, kalau katalog kayaknya Mbak ya. Atau gimana menurut kalian? Silakan. Biasanya memang kalau di sini konteksnya itu adalah katalog itu adalah barang yang kita punya, tapi sama WA Bisnis sebenarnya tidak dibatasi sih. Apakah yang mau kita taruh di katalog itu adalah cuman produk kita, atau boleh produk orang lain yang nitip di kita. Aku malah mungkin bisa jadi kayak gini konteksnya. Misalkan, follower, database kita itu udah sangat-sangat banyak, sehingga menjadi sangat, dan kita tahu cara untuk ngobrol sama konsumen kita dengan cara yang tidak nge-spam, tapi bangun cerita, akhirnya kita malah bisa buka usaha sampingan untuk yang namanya kita ngepromosiin produk UMKM lain. Jadi, UMKM teman-teman kita ini mungkin istilahnya bayar sedikit aja fee untuk kita yang udah punya banyak database, itu bisa kita promokan barang merekanya dengan cara kita bikinin cerita yang unik untuk si produk teman kita ini. Jadi bukannya hitungan, tapi istilahnya kita udah membangun database dengan susah payah, kita tahu cara bikin cerita yang menarik biar enggak nge-spam. Ya kenapa enggak teman-teman UMKM kita yang mau sekalian kita bantu promonya, bayar sedikit, kita bikinin cerita, kita blast pakai katalog yang kita punya dengan database kita untuk promo produknya mereka. Nanti bisa dikontak kemana, silahkan kontak ke nomor yang nomor yang punya. Tapi itu menjadi semacam income atau bisnis sampingan kita karena kita jago yang namanya mengumpulkan dan memaintain konsumen melalui gaya bercerita. Jadi boleh-boleh aja promoin produk sesama UMKM dari WA Bisnis itu nggak dibataskan, tapi
bisa kita jadikan potensi bisnis lain kalau memang kita jago nih yang namanya nge-maintain WhatsApp bisnis sama bercerita. Kayaknya sih nggak masalah ya, tapi kalau mau digratisin juga karena buat nilai buat sama-sama ngebantu ya juga sama-sama aja, nggak apa-apa, malah mungkin bawa rezeki ya karena saling ngebantu. Ya juga ya, jadi kalau udah jago copywriting-nya udah bisa lah ya, sekaligus bisa sampingan ya. Iya kan, jadi kayak nge-promote di akun Instagram yang udah banyak followernya kan, kadang mereka minta fee kan, nah kayak gitu maksudnya. Mungkin itu kali maksudnya ya Mbak Isma nih. Oke, berikutnya dari Mas Wendy di Malang. Nah, ini beliau katanya sudah melakukan digital branding, namun yang ingin disampaikan itu ternyata belum ditangkap nih Mbak sama calon customer-nya. Itu apakah berarti brandingnya salah, atau konsepnya salah, atau emang kita butuh waktu lebih lama lagi nih untuk mengedukasi ke calon konsumennya? Oke. Untuk bisa dibilang digital branding kita itu sukses atau enggak, sehingga hal tersebut tersampaikan atau bisa ditangkap atau enggak sama calon konsumen, tergantung dari satu, kontennya apa dulu yang kita berikan. Karena gini, kalau marketing, tolak ukur suksesnya itu sangat gampang untuk kita tangkap, yaitu penjualan, orang beli atau enggak. Tapi kalau digital branding, itu mau dikaitkan langsung terhadap penjualan, sebenarnya bisa aja. Tapi ada kalanya proses itu tuh makan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena orang terhanyut oleh cerita, orang jadi senang, orang jadi teringat, tapi dia memutuskan untuk beli tidak dalam saat itu juga. Apalagi kalau di saat itu dia tidak punya kebutuhannya. Maka dia hanya akan beli ketika dia butuh, tapi nanti ketika dia butuh, dia sudah ingat dengan kita karena gaya digital branding kita yang unik. Jadi memang digital branding itu tahapannya sedikit lebih jauh dari digital marketing, tapi membuat orang itu mengingat tentang kita lebih lama. Kalau marketing, kalau digital marketing itu bikin orang bertindak langsung, tapi mungkin memorinya itu tidak akan terlalu lama mengingat kita, jadi tidak terlalu berdampak. Itu bedanya, makanya dia biasanya agak lebih lama untuk ditangkap oleh orang. Tapi apakah itu dibilang gagal atau tidak sukses? Belum tentu. Caranya gimana sih ngelihatnya? Kalau konteksnya adalah Instagram, maka yang dilihat itu adalah berapa orang yang nge-like konten kita, itu kan bisa dilihat berapa orang, kemudian berapa persen engagement rate. Nah, ini biasanya udah masuk ke analytics Instagram. Kita bisa lihat per postingan kita itu, kalau akun Instagram kita bisnis, itu kira-kira yang respon terhadap konten kita itu berapa persen dari total jumlah orang yang ngikutin. Kalau di atas 3%, itu biasanya sudah dikatakan sukses cara kita ngebangun cerita. Jadi memang tidak selalu ujung-ujungnya adalah cuan, karena kalau yang langsung ke uang itu adalah digital marketing. Jadi untuk Mas Wendy, belum tentu brandingnya yang salah, aku juga nggak tahu nih konteksnya yang dibangun seperti apa ya untuk bisa ngasih masukan lagi, tapi secara waktu biasanya seperti itu, dan secara indikator biasanya bukan langsung ke penjualan, tapi likes, kemudian engagement rate, atau kalau memang kita memang bisa ngobrol langsung sama mereka, kita tanya, kalau misalkan di produk kategori ayam penyet yang kamu ingat mereknya siapa aja? Nanti kalau ternyata dia nyebut salah satunya adalah produk kita, berarti sebenarnya branding kita itu sudah dinyatakan sukses karena mereka ingat nama kita. Karena intinya adalah diingat, dan kemudian karena ingat itu disukai. Nah, itu biasanya tolak ukur digital branding ya. Ingat juga nih, saya tuh setiap weekend atau Sabtu gitu, kadang-kadang masukin, megang juga kan Instagramnya Rumah BUMN. Itu kadang-kadang buat konten yang lucu, Mbak. Contohnya kayak kemarin tuh saya buat, walaupun ibu ini gulung tikar, tapi ibu ini emang semangatnya, dia usahanya memang dia jualan tikar, dia lagi jadi buat gitu, menarik gitu. Ada interaksi juga kan sama followers kita, sama UMKM. Iya. Kadang-kadang benar. Ya kirain apa Mbak? Iyalah semangat terus nih, ibu itu aja gulung tikar, jadi lucu gitu. Itu salah satu betul kita juga sama. Benar, dan sebisa mungkin sih kasih pertanyaan atau bikin orang itu gatel untuk ngedrop komen di kolom kontennya. Nah, itu juga jadi tolak ukurnya digital branding. Orang tuh jadi komen atau enggak sih? Orang jadi share atau enggak? Oke, menarik banget. Berikutnya ini ada Mbak Sarina di Palangkaraya. Nah, dia ini olahan ikan, bakso ikan.
bakso ikan. Nah, dia mau nanya nih Mbak, bikin mimik yang menarik dan lucu itu apa? Apakah bulat-bulat, apa bakso, atau ikan aja, ikan yang lagi terbang itu kayak Indosiar, dan apakah warna dari mimik itu juga mempengaruhi Mbak ketertarikan konsumen biasanya? Oh, oke. Kalau mau bikin si mimin bakso ikan, kebetulan bentuknya cukup mudah untuk divisualisasiin ya. Bisa bentuknya tuh bulat-bulat sebenarnya. Kalau memang mau selamanya bentuknya bakso, yang bentuknya bulat, silahkan. Kalau nanti tiba-tiba produknya bukan bakso, tapi misalkan mie ayam, tapi bentuknya bulat, nah jadi kan kita tadi ya agak terpaku lagi sama produk. Tapi kalau memang fokusnya adalah di produk, maka bentuk yang bulat ini sebenarnya lebih menarik ketimbang si ikan sebenarnya, karena bisa aja bakso ini nantinya bukan cuma ikan tapi ada tambahan produk lain. Kalau ikan kan jadinya terkungkung ya, jadi yang bentuknya bulat itu menarik. Kemana bikin si mimin yang menarik dan lucu? Kalau memang ingin menekan budget, sebenarnya itu tadi, karena bentuknya sebenarnya cukup mudah bulat, nggak perlu langsung ke yang namanya desainer grafis misalkan. Punya anak atau ponakan atau anak tetangga yang dia suka gambar lucu-lucu, bisa minta tolong ke mereka. Dan kalau mereka kebetulan bisa bikinnya di komputer ya, jadi bukan cuma nge-sketsa gambar, tapi bikinnya misalkan di Adobe Illustrator gitu ya, mereka gambar, terus ini dikasih formatnya dalam bentuk JPEG biasanya, itu yang bisa kita gunakan untuk menjadi foto di profil kita, atau misalkan menjadi foto konten untuk di Instagram kita, seperti itu. Kalau pun mau pakai yang namanya jasa desainer grafis, di Instagram kalau kita pakai kata kunci bikin logo, itu banyak yang akan keluar freelance designer yang memberikan jasanya dengan harga murah untuk teman-teman UMKM di Instagram. Jadi bisa silahkan di search opsi-opsi yang lebih murah itu ketimbang langsung ke yang namanya agency misalkan. Nah, warna yang mempengaruhi ketertarikan konsumen ini sebenarnya menariknya tuh adalah gini. Kalau misalkan kita tipe yang suka membangun digital branding dengan cara kontroversi, kan ada tuh ya cara kita untuk bikin orang nengok, apakah pakai kontroversi, pakai sensasi gitu ya. Ya, maka warna yang paling kontroversi lah yang kita pakai. Kalau kita pede ya, misalkan warnanya itu yang tidak ada hubungannya sama sekali sama warna makanan. Jadi apakah itu mau pakai warna biru atau mau pakai warna hijau, bener-bener yang bikin orang tuh, ini kayaknya bukan warna bakso sih. Nah, akhirnya orang jadi bertanya-tanya, ini apa sih bulat-bulat warnanya aneh kayak gini, katanya jualannya bakso. Kalau memang itu kita pede, kita berani bikin orang bertanya-tanya, karena kita menganggapnya, oh ini peluang nih, makin orang ngerasa aneh, makin orang ngerasa ini itu nggak lazim, ya disitulah berkobarnya, karena orang jadi bicara, orang jadi ngomongin kan, maka pakailah warna-warna yang tidak lazim itu. Saking tidak lazimnya mau warnanya jadi dua, ke split ya, antara warna biru sama warna merah, silahkan, selama kitanya pede kalau mau pakai rute yang nyeleneh, atau rute yang kontroversi tadi, kayak gitu. Tapi kalau kita mau main yang aman, ya silahkan pakai warna makanan pada umumnya. Berikutnya ada pertanyaan dari Palangkaraya lagi dari Bu Vita Sumala. Beliau ini memiliki usaha di bidang kerajinan, yaitu bukan. Nah, setiap kali ada calon pembeli yang menanyakan tentang produk via DM, selalu beliau ini mengarahkan ke WA bisnis seperti yang tadi. Ya. Namun, sebagian ada yang lanjut, sebagian ada tetap yang lewat DM nih. Mungkin karena repot ini harus pindah tempat lagi nih dari DM ke ini. Terus bagaimana nih Mbak caranya agar mengarahkan orang supaya beliau itu mau orang konsumen itu mau lanjut ke WhatsApp. Dan selama pandemi ini untuk mendapatkan testimoni dari pelanggan itu cukup sulit. Kalau dia langsung kan bisa langsung foto ya. Dia lagi megang produknya langsung difoto. Nah, dan juga untuk meminta testimoni itu hanya sebagian saja yang mengirimkan. Mbak, sarannya dan masukannya Mbak Vita. Jadi kalau lewat DM, makanya tadi kalau nggak salah di materi tadi aku kasih ada semacam website tempat kita bisa bikin link otomatis dari nomor telepon kita. Harapannya itu kalau nggak salah namanya tadi Prostcom ya, prostcon.com. Nanti bisa dari materinya nih teman-teman cobain. Itu gunanya untuk mempermudah konsumen kita nggak usah yang namanya pindah ke phone book untuk masukin nomor kita dulu untuk kemudian mereka bisa WhatsApp sama kita. Tapi kita cukup kasih link melalui DM,
Nanti dia tinggal ketik itu udah langsung teralihkan secara otomatis ke WhatsApp Business. Nah, itu fungsinya link aplikasi yang seperti itu, memudahkan konsumen. Jadi nariknya tuh harapannya lebih gampang. Kalau pakai cara itu masih belum bisa membuat mereka bergeming untuk geser, kita bisa pakai dorongan misalkan, iya Bu, karena kalau lewat WhatsApp kita bisa ngasih list price yang lebih lengkap. Jadi kita memberikan suatu added value kalau mereka mau pindah ngobrolnya lewat WhatsApp. Misalkan kalau lewat WhatsApp nanti bisa ada diskon ongkir 20%. Kalau lewat WhatsApp nanti bisa dapetin katalog lengkap produk-produk yang lain. Jadi kita berpikir kita mau ngasih apa nih. Kalau lewat WhatsApp, nanti pada saat dikirim ada hadiahnya Mbak. Maupun hadiahnya kayak aku kemarin ya, Yupi. Tapi udah girang banget, jangan dibilang Yupi tapi ya. Ada hadiahnya nanti pas dikirim. Bikin orang itu akhirnya pindah ke WhatsApp. Itu cara yang pertama. Beberapa cara untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kalau untuk testimoni, sebenarnya gini, aku pernah makan di sebuah restoran yang dia sebenarnya memaksa aku untuk bikin testimoni, padahal aku karakter konsumen yang nggak terlalu banyak main di media sosial. Tapi karena cara dia merayunya itu jago, akhirnya waktu itu aku naikin juga. Memang waktu itu kebetulan ada hubungannya dengan pembelian berikutnya. Jadi dia restoran itu bilang, kalau misalkan mau mau cobain produk kita yang akan luncur minggu depan dengan harga khusus, foto kalimat pesan itu tuh ada dalam secari kertas, fotolah kertas ini. Jadi nggak usah foto sama pelanggannya, tapi kertas itu difoto pakai hashtag sama pakai mention akunnya mereka. Nah, itu sebenarnya sudah bisa mewakili yang namanya testimoni. Karena yang paling penting kalau misalnya di Instagram, kalau media sosial, konten tentang produk atau bisnis kita itu naik, walaupun nggak ada mukanya mereka. Itu tuh sudah dianggap testimoni sebenarnya. Jadi tanpa harus mengharuskan mereka secara fisik ikutan foto terus ngasih jempol gitu ya. Nggak mesti selalu kayak gitu bentuknya. Jadi bisa diiming-imingi dengan kita mau ngirim paketnya, aku nggak tahu ini jualan apa, kerajinan. Jadi kerajinan itu misalkan dikirim ke mereka, tulis pakai secari kertas, misalkan di situ, kalau kertas ini difoto, maka untuk pembelian berikutnya akan ada apa misalkan, apakah akan ada hadiah atau ongkirnya juga diskon, ada sesuatu yang menarik buat mereka sehingga mereka jadi mau untuk foto. Nah, disitulah biasanya sales promotion itu masuk. Apakah kategori kita mau memberikan potongan harga untuk pembelian berikutnya, kita mau ngasih poin. Jadi kita bilang gini, ini Anda mendapatkan 5 poin. Kalau bisa dikumpulkan sampai 10 poin, maka Anda bisa mendapatkan sesuatu. Cara untuk melengkapi 10 poin, kalau ini dinaikkan ke sosial media, nilainya 5 poin. Jadi kita main pakai gamification, bikin mereka berlomba untuk ngumpulin poin, dan poin terbesar adalah kalau mereka naikin fotonya ke media sosial. Jadi akhirnya bikin mereka, wah iya nih boleh juga nih, karena ada hadiahnya buat si konsumen. Mungkin itulah kenapa mayoritas konsumen itu jarang dengan sukarela mau memberikan testimoni, karena sebenarnya mereka hitungan. Mereka mikir, buat apa sih? Buat aku manfaatnya apa, aku dapat apa kalau ngasih testimoni. Ya ternyata konsumen itu hitungan banget, jadi kita pun harus mau memberikan hitungan itu walaupun dengan jumlah kecil lah misalkan sebagai hadiah. Dulu aku ngasih contohnya juga, kalau kita bentuknya adalah ngirim paket, kita beli aja sabun, bukan beli ya, tapi kita punya sabun kecil, itu yang memang kita potong-potong menjadi kubik-kubik kecil, itu kita masukin ke dalam paket produk yang kita kirimkan, dan kita bilang, di sini kita kasih sabun ya, untuk nanti teman-teman cuci tangan. Nah, kalau cuci tangannya sambil difoto, nanti kita bisa kasih, misalkan, sabunnya yang versi utuhnya bisa kita kasih loh. Hal-hal kecil aja, tapi bikin mereka ngerasa senang untuk melakukan, dan ngerasa, lucu ya, mereka mikirin aku banget, yang namanya kebersihan tuh karena lagi penting, aku dikasih sebersih sabun gitu. Jadi akhirnya mereka dengan sukarela, lucu nih guys, liatin deh, ada bisnis UMKM yang ngasih aku kayak ginian. Jangan-jangan mereka secara sukarela naikin konten kayak gitu. Tapi kalau kita bicara tentang testimoni, sebenarnya capture-an chat itu juga termasuk testimoni. Sekarang kan banyak yang kayak gitu ya. Jadi misalnya, barangnya udah sampai nggak Bu? Ya udah, makasih ya, di capture. Terima kasih sudah membeli ini. Itu juga bisa dijadikan alternatif sebagai testimoni juga. Betul, kita yang nangkepin ya. Jadi bukan mereka yang ngasih, tapi kita yang nangkepin dari layar HP. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Rina dari Dumai.
apakah setiap orang melakukan digital branding itu melalui media sosialnya, Mbak, atau bagaimana? Dan apakah pembentukan digital branding itu harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri yang mungkin unik? Silahkan, Mbak. Ya. Digital branding itu sebenarnya alat digital kan ada banyak ya, memang nggak cuman hanya terbatas di media sosial, cuman karena media sosial itu satu gratis, kita punya kebebasan yang sangat luas, kita bisa berkreasi lumayan banyak, jadi itu cara yang paling mayoritas dipakai untuk bikin namanya digital branding. Tapi digital branding itu awalnya sebenarnya, definisi digital branding itu sebenarnya adalah website atau blog di awal. Kenapa? Karena kita ini branding itu fokusnya ngebangun reputasi, biasanya reputasi itu memang dibangunnya dari bentuk website yang isinya itu adalah menginformasikan kita itu siapa, kita itu kapan, kita itu latar belakangnya apa. Jadi memang kalau bukan website, bentuknya biasanya blog yang formatnya lebih kasual, kita mungkin lebih cerita-cerita. Cuman kan itu cara untuk nge-maintain sama untuk punya kan lebih mahal ya, karena kita harus bayar hosting, belum lagi kalau kita misalkan nggak mau pakai template, pengennya yang bikinnya unik, jadi kita harus desain sendiri. Akhirnya karena itu agak mahal, orang beralih ke yang namanya digital media gitu. Atau mungkin sosial media, maaf, atau mungkin orang beralihnya ke WhatsApp bisnis atau Telegram, bikin komunitas-komunitas untuk mereka bisa membangun reputasinya. Nah, cara yang berikutnya sebenarnya menarik itu adalah yang formatnya adalah kita mau membangun komunitas. Jadi ini seperti kayak Telegram. Artinya mungkin kita jualannya itu adalah kerajinan. Tapi kita bilang ke mereka, maaf ya, ini nomornya boleh digabungin ke sebuah grup nggak? Di grup itu kita akan bahas tentang tips-tips untuk bikin beberapa bidang kerajinan yang sederhana. Sebenarnya kita tuh lagi ngepromosiin loh cara untuk produk-produk kita, tapi kita bikin dan bangun komunitas untuk mereka juga bisa cobain DIY, do it yourself, bikin misalkan kerajinan, bikin gelang dari manik-manik apa, kita bikin semacam kursus online-nya, di mana barang-barangnya sebenarnya bahan dasar itu beli dari kita, tapi harganya murah karena versi yang belum dirangkai menjadi produk akhir. Tapi kita bikin, ini nanti kita kursus bersama-sama, enak loh buat yang namanya menghabiskan waktu di rumah, kita kasih tips and triknya untuk bikin, kali aja nanti teman-teman juga bisa bikin sama jualan sendiri. Boleh ya kita masukin nomor ibu ke grup. Jadi kita bikin komunitas yang di situ bisa bahas tentang dunia craft. Walaupun memang mungkin di situ kita harus mengalokasikan sumber daya kita atau waktunya kita untuk yang namanya nge-maintain bukan bisnis ya, tapi komunitas itu, karena berpotensi menjadi bisnis model yang lain, yaitu bisnis yang namanya kursus gitu. Nah, itu bisa jadi fungsinya seperti itu sebenarnya digital branding melalui komunitas dari Telegram atau WhatsApp group. Nah, apakah harus spesifikasi atau punya keunikan sendiri? Namanya branding karena untuk bikin keunikan. Kayak tadi ya, kalau pasta gigi, kita pakainya Pepsodent atau Close Up. Sama-sama punya fungsi yang sama, bikin gigi sama-sama sehat. Tapi kenapa harus yang ini, bukan yang itu? Karena kita akan tertarik oleh keunikan yang diberikan oleh brand tertentu. Jadi jawabannya harus memang punya keunikan tersendiri. Kalau enggak, nanti ya istilahnya kita sama toko sebelah jadi terlalu sama, buat apa? Tuh. Ke-mute kayaknya suaranya Mbak Tere. Oke, terima kasih. Mbak, ini ada yang dia ibunya japri nih ke saya, mungkin malu mau minta dibantu. Jadi ibunya itu masih bingung untuk membuat branding untuk usahanya, yaitu usahanya tuh stick kue loyang sama kue kaktus. Ini kalau kue kaktus kita bisa bikin maskotnya kayak kaktus gitu ya. Iya. Atau bagaimana Mbak Nia? Mohon masukannya dari Ibu Rosmawati. Itu bentuknya berarti kue ya? Bu Rosma, coba kita ambil. Kue ya, kayaknya kue kaktus ya, atau kue stick tadi ya, berarti kan kue ya intinya ya. Kue. Kalau misalkan pertanyaannya tadi lebih ke arah maskot, apa logo tuh brandingnya yang di ibu itu maksudnya? Oh, oke. Karena gini, kalau misalkan branding, kalau ibu ini belum punya logo, maka branding itu artinya logo gitu ya, kalau dalam konteks ini. Tapi kalau udah punya logonya, terus mau dibikin dia lebih hidup, lebih berkarakter, maka dibuatkan maskotnya misalkan. Tapi dalam dua hal ini, baik logo maupun maskot, karena bisa aja maskot itu hidup persis dari logonya gitu ya, itu berkali-kali kita juga temui. Bisa aja bentuknya kalau misalnya... Ini kemarin yang satu dari adalah kue, sebenarnya yang menarik itu adalah bentuk maskot piring.
Kenapa? Karena kue itu kan biasanya dihidangkannya itu misalkan di piring, kita kasih piring kecil, cantik gitu. Jadi yang menjadi logo atau maskot itu adalah si piring cantik. Kenapa kita bilangnya juga ini nanti piring cantik? Karena nanti piring inilah yang punya daya cerita untuk nanti dia bilang, di piring ini kita bisa taruh kuenya brand X, aku nggak tahu ya brandnya apa, kue brand X, bisa ditata cantik loh. Coba deh kalian foto yuk, cara kalian menata cantik kue di atas piring. Jadi itu bisa menjadi bekal untuk yang namanya berinteraksi dan bikin konten-konten media sosial yang menarik. Atau bikin lomba. Misalkan kita mau bikin lomba buat orang gitu ya, kita blast di WhatsApp bisnis kita atau di phone kontak kita bilang, kita lagi mau ngadain lomba, kalian tertarik nggak coba kirim foto yang ada foto piring pakai kue-kue, dan mungkin kuenya nggak harus kuenya punya dia, bisa kue apapun. Nanti yang paling menarik kita akan kirim sampelnya, sampel punya kita for free. Tapi kalian follow dulu ya akun Instagram saya, taruh akun Instagramnya. Tapi itu hal-hal yang cukup mudah, dengan harapan mereka itu jadi tertarik. Oh iya nih ada satu kegiatan menarik yang nggak mengharuskan aku untuk beli, tapi yang ada malah aku dapat. Tapi dia harus follow. Jadi kita istilahnya mata uang itu ditukar, bukannya kita dapat penjualan, tapi kita dapat follow di Instagram misalkan, atau bikin mereka harus share posting di Instagram mereka. Bisa seperti itu. Tapi kok yang di bayangan aku bentuk piring ini tuh menarik, karena Amin misalkan bisnisnya lancar, bisnis kuenya apa, ya mungkin berikutnya merchandise yang kita kasih kepada mereka itu pakai souvenir piring sebagai tanda mata dari brandnya kita, yang kayak tadi mirip sama kayak pot, kita bisa taruh logo, itu menjadi hal yang berfungsi di dalam rumah dia sehingga itu tidak dia buang dan menjadi pengingat untuk brandnya kita karena berguna buat dia. Nah makanya kita mikirnya logo atau maskot apa yang bisa kita ubah menjadi sebuah merchandise dan itu bisa tinggal di rumahnya konsumen, nggak disingkirin. Nah, kayak gitu cara pola pikirnya biasanya. Jadi kenang-kenangan ya, Mbak ya. Bener. Terus dia mau beli lagi supaya nambah koleksinya. Iya, jadi kan koleksi piring cantik ya. Kalau udah punya 5, dapat 1 gratis. Oke, terima kasih. Ini kita masuk pertanyaan terakhir nih, Mbak. Apakah ada Bapak Iwan Agung, mungkin ini yang tadi juga udah disampaikan, apakah digital branding bisa dilakukan di Blogger? Nah, beliau ini ada blog nih dengan visitor 990.000 orang. Silakan Mbak, ya mungkin nanti ada. Wow, 990.000 orang tuh udah fantastis banget ya buat sebuah blog. Ini keren banget Mas Iwan Agung. Jadi digital branding itu justru sangat bisa di blog karena memang awalnya dibangunnya tadi ya lewat website, kalau enggak lewat blog. Nah, tapi cara kita ngebangun di blog, lagi-lagi orang tuh biasanya follow kita di blog bukan karena produk jualan kita. Nanti kayak TV, kalau ada iklan diganti lagi channelnya. Cara kita untuk naruh ceritanya di dalam blog itu adalah dengan cara ya tidak jualan. Aku rasa kalau di sini Mas Iwan Agung sudah terbiasa maintain yang namanya blog, berarti udah tahu kalau di blog itu kita jangan terlalu hard sell kan. Bahkan biasanya kita itu review, tapi di antara review itu kita selipin review tentang produk kita sendiri. Jadi istilahnya nyelip. Misalkan top 5 produk ini, top 5 produk baik untuk bayi misalkan, tapi sebenarnya yang nomor 3 itu adalah produk kita sendiri, itu nggak apa-apa sebenarnya melakukan seperti itu. Atau kalau mau bangun blognya versinya adalah cerita bersambung, karena terinspirasi oleh cerita-cerita seperti di Twitter yang dibikinnya tuh bersambung, terus emosinya tuh makin naik, makin penasaran, itu pun bisa dibangun di blog. Jadi kita bikin mereka saksikan ya cerita selanjutnya di minggu depan. Padahal sebenarnya alur cerita itu semuanya tentang produk kita, tapi secara halus. Aku rasa kalau udah punya 990.000 orang, berarti udah tahu nih cara bikin cerita yang keren, dan jawabannya pasti bisa untuk bikin jadi itu digital branding, itu memang di situ. Berarti tapi gini ya Mbak, dalam kita mengelola media sosial kita tuh berarti kita harus konsisten juga ya memposting tentang produk kita. Jangan tiba-tiba nanti kita udah nggak terlalu perhatian, apalagi blog loh Pak Iwan ya. Kalau misalnya lagi bilang tunggu ya cerita selanjutnya, tahu-tahu cerita selanjutnya tuh bulan depan gitu, udah keburu lama ya customer-nya ini. Jadi memang iya, benar. konsisten juga ya untuk kita memposting. Kadang-kadang ada UMKM ngobrol bareng sama saya, beliau tuh males untuk rajin-rajin upload karena katanya saya udah upload tapi nggak ada yang beli. Lah, kan bukan bisa sekali beli langsung, sekali posting langsung ada beli, tapi memang harus ada konsisten dalam memposting produknya.
Oke. Mungkin ini apa perbandingannya sekilas aja, kenapa kalau teman-teman ngerasa sekali posting terus nggak ada, terus jadi sedih atau berkecil hati, aku kalau kasih timeline biasanya, digital branding itu baru akan, kalau secara konsisten kita lakukan, hasilnya itu baru akan kelihatan paling cepat itu 3 bulan. Nah, jadi bayangin aja, kalau dalam kurang waktu dari 3 bulan belum ada hasil, karena memang belum ada hasilnya, baru bisa kelihatan naik itu adalah di 3 bulan. Kalau cepat ya, kalau kita konsisten. Dan kalau ditambah sama, kalau kita kreatif, kita tahu cara nyari, misalkan mitra-mitra yang mau ngasih testimoni gratis, ngasih konten gratis, kita tahu caranya, itu biasanya bisa lebih cepat dari 3 bulan. Tapi jangan hilang sabar sama putus asa, karena sekali bikin nggak ada hasil, karena memang prosesnya makan waktu gitu. Konsisten benar. Hasil tuh bukan cuma dibeli, tapi orang ngasih likes, orang banyak follow, udah mulai nge-share, itu juga udah termasuk hasil juga kan? Betul, tidak harus langsung ke uang kalau digital branding ya tadi, betul. Oke, terima kasih buat ilmunya Mbak Nia, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Ini waktu kita sudah habis, sampai kita nanti akan ada pelatihan lagi di bulan depan, jangan sampai kelewatan. Mau mengucapkan terima kasih juga buat Mbak Nia, terima kasih untuk waktunya ya Mbak ya, sudah sharing ilmu, terima kasih juga buat peserta UMKM yang sudah hadir. Sampai jumpa, semoga pelatihan kita hari ini memberikan insight atau masukan bagi teman-teman yang mungkin lagi bingung gimana cara membuat brandingnya, atau mungkin gimana nih cara digital marketingnya, semoga terjawab di Mbak Nia. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.